Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa lagi, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, sungguh bersyukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk berjumpa satu sama lain walaupun menggunakan media. Walaupun kami tidak bisa saling bersentuhan, tetapi Tuhan masih mengizinkan perjumpaan dan persekutuan di antara kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan membuka pikiran dan hati kami, supaya kami dapat memahami kehendak Tuhan, dan Tuhan kiranya juga memampukan kami, supaya kami tidak hanya memahami, tapi sungguh-sungguh dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada hari ini berdasarkan Ayub pasal 38. Ayub pasal 38 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-21 yang berbunyi demikian. Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari, atau fajar kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya? Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya? Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu? Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah kalau engkau tahu semuanya itu. Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan, sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya. Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau pernah melihat atau menyaksikan video-video di YouTube, Bapak Ibu akan menyaksikan bahwa di dalam laut itu di ukuran-ukuran tertentu ada jenis hewan yang tinggal. Jadi misalnya di kedalaman 1-5 meter, itu ikan yang seperti apa? Biasanya ikan yang cantik-cantik berwarna-warni itu tinggal di bagian yang masih di atas begitu. Nanti didangkal. Nanti semakin dalam Bapak Ibu akan bisa melihat hewan-hewan yang lebih lebih besar, lebih menakutkan, hewan-hewan pemangsa ada di dalam. Tetapi ada bagian-bagian yang bahkan tubuh manusia itu tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi penyelam-penyelam itu bisa masuk itu hanya ke batas kedalaman tertentu. Mereka nggak bisa sampai menembus ke bawah, dan di bawah sana, jadi kalau mau lihat harus pakai alat ya. Di bawah sana di dasar laut itu ada hewan-hewan yang bahkan mungkin ada banyak sekali yang belum teridentifikasi jenisnya, dan hewan-hewan yang di bawah itu, yang di dasar laut itu jauh lebih mengerikan, banyak yang sangat besar, berwarna gelap, dan sangat menakutkan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berenang atau berhati-hati. Nah kalau di laut nggak terlalu ya, kalau di samudra lah bisa benar-benar hilang. Nah, uniknya adalah seberapa besar pun teknologi yang diciptakan oleh manusia, seberapa keren pun itu, selalu ada titik-titik yang menjadi titik butanya manusia yang tidak terlihat, yang tidak terselami. Jadi kayak CCTV itu loh Bapak Ibu. Seberapa canggih pun itu ada titik-titik yang seringkali tidak terlihat. Nah itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya kita lihatnya, kita itu sudah tahu, kita sudah paham, teknologi kita sudah menyentuh, tapi sebenarnya masih ada titik-titik yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah tergapai, tidak pernah tersentuh oleh manusia. Kenapa? Karena kita ini adalah makhluk yang terbatas. Nah, begitu juga yang barusan kita baca. Ayat yang barusan kita baca adalah jawaban Tuhan kepada Ayub. Nah,
tentu kita sudah sering ya, bahkan di renungan pagi juga sudah beberapa kali membahas tentang Ayub, bagaimana Ayub berdiskusi dengan teman-temannya, dan terakhir dia masih tetap bersikeras bahwa saya ini benar begitu. Jadi yang saya lakukan itu sudah baik. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal ke-31 dibaca seutuhnya, dia itu bilang dari awal sampai akhir bahwa saya ini nggak melakukan kesalahan yang patut dihukum oleh Tuhan. Nah, kemudian 3 dari 4 temannya Ayub itu akhirnya tidak menjawab lagi di pasal yang ke-32. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Jadi setelah berdiskusi, supaya tidak membiasakan diri menyebut bahwa diskusi adalah debat ya kan, ada beda antara diskusi dengan debat ya. Nah, setelah berdiskusi tapi Ayub itu masih tetap kokoh bahwa dirinya itu baik dan benar, maka 3 temannya ini alah wis lah nang kewe lah wis karepe lah wong gak iso diandani gitu. Ya tapi memang walaupun sebenarnya Ayub memang tidak melakukan satu hal yang menimbulkan murka Tuhan gitu ya. Jadi memang yang kalau kita baca memang yang dia alami bukan karena dosanya, memang begitu benar bahwa itu terjadi. Tetapi yang 3 temannya tadi capek juga gitu karena nggak bisa diajak omong orang ini, nggak bisa diajak diskusi, nggak ada kesimpulan, tetap akhirnya ya Ayub nggak salah gitu. Nah tapi di ayat yang berikutnya, di ayat yang ke-2 disebutkan begini, lalu marahlah Elihu bin Barakel orang Bus dan dari kaum Ram, ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar dari Allah. Nah ini adalah hal yang yang seharusnya kita hindari. Jadi ya bahwa dalam refleksinya adalah dia benar, oke, tapi berarti secara tersirat begini, saya ini sudah melakukan hal yang benar, saya sudah melakukan hal yang baik, tapi kok saya dihukum, berarti yang ngasih hukuman ke saya ini keputusannya kurang baik atau kurang sempurna. Karena saya ini ditelusur seperti apapun, saya ini nggak kena salah kok, tapi kok saya dapat hukuman yang semengerikan ini gitu. Nah jadi akhirnya dilihat secara tersirat bahwa ini orang merasa bahwa dirinya lebih benar daripada Tuhan, bahwa keputusannya itu lebih benar daripada keputusan Tuhan, bahwa penilaian dan kesimpulannya lebih benar daripada Tuhan. Maka marahlah Elihu, lalu ia menjelaskan banyak hal. Nah lalu di ayat yang ke-30 Tuhan ini, Tuhan memberikan jawaban kepada Ayub dan panjang sekali jawabannya, dan salah satu yang tadi kita baca, pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dini hari atau fajar, kau tunjukkan tempatnya untuk memegang ujung-ujung bumi sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya. Ayat yang 15, orang-orang fasik dirampas terangnya dan dipatahkan lengan yang diacungkan. Ini membuktikan satu hal, punya kuasa nggak Ayub? Ini orang Ayub, orang baik dan benar, punya kuasa nggak dia atas bumi ini, atas alam semesta ini, atas kehidupan orang lain, orang-orang yang jahat, menghukum mereka atau bahkan menghentikan perilaku jahat mereka ya, nggak harus selalu menghukum. Punya kuasa nggak dia? Enggak, jawabannya kan sudah pasti enggak, dia nggak punya kuasa untuk itu. Dan yang berikutnya, bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain. Nah, punya andil nggak Ayub ini dalam mewarnai bumi, menjadikan bumi lebih bagus? Punya andil nggak? Enggak. Itu semua benar-benar punya Tuhan, dan yang andil adalah Tuhan. Ini Bapak Ibu kalau nggak percaya, Bapak Ibu di Gunung Kidul ini sangat sangat terkenal dengan pantai-pantainya yang masih asri, masih indah, karena memang tidak tereksploitasi seperti yang di pantai-pantai yang lain, karena memang ada banyak hal lah aspeknya, tapi memang belum banyak sekali turis yang datang lalu sampai mengotori, itu belum seperti itu, jadi masih sangat asri. Nah, Bapak Ibu yang punya uang banyak sekali, bisa nggak bikin kolam renang yang keindahannya melebihi keindahan pantai-pantai yang ada di dunia ini? Dan kalau bisa, butuh berapa uang atau dana atau tenaga yang dibutuhkan untuk membuat satu kolam renang yang keindahannya melebihi semua yang ada di bumi, pantai yang ada di bumi. Cuma bikin satu, banding semua pantai. Nah, atau ini Gunung Merapi yang dekat-dekat aja ya, dekat Gunung Kidul. Nah, misalnya ada Gunung Merapi ini meletus. Memang
memang menjadi sebuah bencana alam menurut bahasa kita. Tetapi kemudian setelah bencana alam itu selesai, bukankah alam memberikan hadiah juga? Lewat keindahannya, lalu lewat hal-hal yang cantik yang ditinggalkan, salah satunya kan tempat wisata The Lost World atau apa. Tapi ada nggak tempat wisata yang dibuat manusia karena keindahan alam itu lebih indah daripada alamnya sendiri? Enggak. Enggak. Yang bisa kita lakukan itu hanya menggunakan, kita tidak bisa menciptakan. Yang memberi warna, yang mengindahkan ya cuma Tuhan. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, engkaukah yang turun sampai ke sumber laut atau berjalan melalui dasar-dasar samudra raya? Apakah pintu gerbang mau tersingkap bagimu? Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nggak usah ngomong tentang surga lah, ngomongin bumi aja paham nggak kita ini? Paham nggak Ayub itu? Yang katanya orang baik, orang benar, paham nggak dia tentang bumi yang dia pijak? Itu baru tentang dunia, apalagi tentang surga dan neraka, tentang kehidupan setelah kematian, jadi kehidupan setelah maut gitu. Jadi maut itu apa manusia paham? Apa Ayub yang baik dan benar ini paham tentang maut? Kan ya enggak. Lalu pertanyaan berikutnya di ayat 19-20, di manakah jalan ke tempat kediaman terang dan di manakah tempat tinggal kegelapan? Kalau ada mbok diantar ke tempat tinggalnya, maksudnya adalah kamu tahu nggak pengetahuan ini? Kamu tahu nggak yang baik dan buruk? Benar-benar tahu nggak tentang semua itu? Kalau tahu, ya coba itu dilakukan 100%. Coba itu kamu tunjukkan. Nggak bisa, manusia itu tidak ada satu manusia pun yang punya pengetahuan yang utuh ataupun kebaikan yang utuh. Pasti di antara kebaikannya, itu pasti ada keburukan yang terjadi. Nah, ayat yang terakhir, tentu engkau mengenalnya karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Ya mestilah kau yang ngerti, nah itu bahasa yang kita pahami. Ya mestilah, kau yang ngerti mesti. Nah itu bukan pujian, itu bukan pengakuan, tapi lebih ke contoh yang ironi gitu. Ya, kalau bacanya gini, ya tentulah engkau mengenalnya, karena ketika itu kan engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Ya mestilah ngerti. Soalnya kan guys lahir tuh kayak tak mesti kan uripe ya wis dawa. Nah itu kan jadi seperti sarkas bahwa ketika bumi diciptakan, ketika semua ada, kamu itu belum ada. Ketika semua ini sudah saya buat, kamu itu belum ada. Dan hari-harimu itu baru berapa banyak. Kamu itu manusia itu masih berapa banyak, itu yang mau disampaikan kepada Ayub bahwa iya, oke lah hidupmu baik dan benar. Yakin nggak? Kamu sudah tahu belum semuanya dan lain-lain. Nah hari ini ada banyak hal yang bisa kita renungkan, salah satunya adalah ketidaktahuan kita juga, tetapi dari bacaan ini mari melihat kuasa Tuhan. Ada banyak hal yang ada banyak hal yang Tuhan lakukan yang bahkan tidak terpikir oleh kita. Tuhan itu mengatur ada yang ada di dalam laut yang bahkan manusia nggak pernah bisa lihat atau nggak pernah bisa mikir. Tuhan itu mengatur alam semesta ini dengan semua hal yang bisa Tuhan lakukan. Dan bahkan Tuhan itu memberikan mungkin hukuman, menghentikan orang-orang bertindak jahat atau menghentikan hal-hal buruk, itu juga tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bahwa misalnya saya lagi suka nonton ini ya, kayak acara-acara detektif-detektifan gitu. Jadi kayak pada akhirnya tuh orang ketangkep, pada akhirnya apa? Nah, ada satu cerita juga yang ada buron begitu. Jadi dia pembunuh berantai, kemudian dicari berpuluh-puluh tahun, tapi nggak ketemu. Tahu nggak ketemunya di mana Bapak Ibu? Ketemunya tuh di dalam penjara. Jadi ternyata setelah dia menjadi buronan, dia itu sudah ditangkap polisi, tapi karena kasus yang berbeda, jadi bukan karena pembunuhan. Nah, ketika sudah ketahuan, oh ternyata pembunuhnya ini adalah si A, ternyata si A itu sudah ada di dalam penjara. Tuh, kebayang nggak bagaimana Tuhan bisa menghentikan, menghukum orang-orang itu berbuat jahat. Kenapa kok nggak dari awal saja? Ya pasti banyak pertimbangan ya. Kalau kita merasa ya kan Tuhan tahu dari awal ya. Kita ini merasa kayak Ayub nih. Kita merasa bahwa keputusan kita, pandangan kita, kesimpulan kita itu jauh lebih benar dari Tuhan. Padahal enggak. Semua yang Tuhan buat itu jauh lebih baik dan pertimbangannya jauh lebih luas daripada kita. Kita ini sering mikirnya gini, ketika ada bencana alam, ketika ada gunung Merapi meletus, karena itu merugikan banyak manusia, maka itu adalah bencana alam.
Nah, tapi kemudian bertanya kepada Tuhan, kami ini salah apa dikasih bencana gini. Tapi pertimbangannya Tuhan itu kan banyak ya, Bapak Ibu. Pertimbangannya kan nggak cuma sedikit ya, banyak sekali. Jadi ya pasti Tuhan itu keputusannya lebih benar dan lebih baik, dan Tuhan itu bisa melakukan semua hal. Nah, kalau gitu apa yang bisa kita lakukan? Pertama-tama adalah yang bisa kita lakukan itu percaya saja. Percaya saja kalau Tuhan itu sangat hebat, sangat berkuasa, dan segala keputusannya itu baik dan benar. Ini yang orang itu sekarang ini akhir-akhir ini susah percaya. Coba saya dengar dari seorang teman, dia bekerja di satu kota begitu. Di kota itu banyak orang nongkrong nggak pakai masker. Nah itu malah justru percaya sama Tuhan, nggak takut corona. Yang benar. Dia nggak percaya sama anjuran orang lain untuk menggunakan masker. Dia nggak percaya bahwa ini adalah kondisi yang bisa merugikan banyak orang. Dia nggak percaya. Nah, tapi Tuhan nyuruhnya pakai masker nggak? Ya nggak tahu. Tapi Tuhan itu menggunakan orang-orang baik dengan akal budi mereka untuk memberitahukan bagaimana menjaga kehidupan di tengah pandemi ini kan. Nah, maka yang kita lakukan adalah percaya. Tapi percaya itu bukan ya wes lah aku pasrah, bukan hanya pasrah dan berserah, tapi ya ikut lihat jalannya Tuhan, mau mengikuti jalannya Tuhan, dan lihat perluas penglihatan kita, perluas pengetahuan kita, wawasan kita diperluas supaya ketika Tuhan melakukan A, B, C, D, E sampai Z itu kita nggak punya, jadi merasa nggak layak gitu loh untuk menyalahkan Tuhan. Itu kayak ibaratnya gini, kita ini baru tahu 1 tambah 1 sama dengan 2, lalu mau menyalahkan profesor di bidang matematika. Padahal kita baru tahunya itu rumus penjumlahan yang 1 tambah 1 sama dengan 2. Lalu ketika dosen ini menjelaskan hal lain, kita bilang enggak, kalau di rumus penjumlahan matematika yang saya pahami, maka 1 tambah 1 adalah 2. Jadi kalau diterapkan di persoalan ini, harusnya ini juga sederhana. Ya enggak sesederhana itu. Nah, maka baiklah kita ini yang baru paham kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak perlu menentang Tuhan yang sudah tahu semuanya. Dan percayakan saja semuanya kepada Tuhan. Dan tidak perlu menjadi orang yang ngeyel, bersikeras, apalagi sama Tuhan. Aku kira paling benar, orang mungkin salah. Nah, mari kita merefleksikan diri bahwa Tuhan itu sungguh besar, Tuhan sudah melakukan bagiannya dengan luar biasa, yang bahkan tidak kita perhitungkan saja sudah dilakukan, apalagi yang di depan mata kita. Nah, mari percayakan hidup kita kepada Tuhan, mari jalan bersama Tuhan, dan mari nggak usah berlagak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan, ajar kami untuk mencoba mengerti walaupun dengan terbatas, mungkin kami tidak akan benar-benar mengerti, tapi ajar kami juga untuk menerima dan melihat bagaimana Tuhan berkuasa, bagaimana Tuhan menjadikan segala sesuatunya dengan indah, begitu juga dengan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, dapat saya sampaikan. Semoga dapat menghiburkan dan menguatkan. Jadi tadi bukan nakut-nakutin, ya memang tidak menakutkan ya, tapi yuk ayo gitu loh, kita melihat keluar ya jendela ya, kalau masih takut keluar rumah, dilihat luar jendela dan lain-lain. Tuhan itu merawat segala sesuatunya kok Bapak Ibu, dan Tuhan itu menggunakan banyak hal dan mungkin menggunakan orang lain juga. Jadi tetap percaya, tetap semangat, dan jangan sampailah kita ini menantang Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, selamat jalani aktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.